Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Aduh, kopinya nikmat banget. Waduh, harus ngopi. Sebelum saya tanya ke beliau, tadi Anda mengatakan gaji 66 juta DPR itu nggak cukup bayar satu asprinya Hotman Paris. Itu emang perlu cewek aspri yang cantik? Bukan, Bang. Abang kan sering mengumumkan biaya aspri Hotman Paris itu besar. Nah, saya ingin menggambarkan anggota DPR RI itu punya tanggung jawab ke jutaan konstituennya, Bang. Oh, Abang bayangkan. Sebentar, Bang, saya harus fair. Kita harus fair. Jangan mengadili DPR seakan-akan kami nggak bekerja dan kami tidak punya tanggung jawab. Kami, Bang, selama ini ya membantu dapil, membantu masyarakat. Proposal setiap hari ini sebegini, Bang. Ribuan proposal yang kami hadapi ya setiap minggunya. Itu dikerjain nggak sih? Itu kita kerjakan. Ya, itu benar. kita kerjakan. Iya, makanya Intinya lagi rapat ada Bang, kata-kata sayang. Bang, itu partai mana, Bang? Bukan Gerindra, Bang. Sayang. Iya, Abang tahu partai yang lain bukan partai Gerindra. Oke, makasih. Tuh, sebentar, Bang. Saya ingin menyampaikan, kita harus fair, ya. Contoh ya, Bang. Saya hampir setiap hari menerima konstituen dari daerah pemilihan saya Sumatera Barat dengan ruangan 27 meter persegi. Abang bayangkan, ini pejabat tinggi negara, lembaga tinggi negara, pejabat negara. Kami hak protokoler kami setara dengan menteri. Ruangan kami 27 meter persegi, itu Andre Rosiade, satu anggota DPR, dengan 7 staf yang melekat itu 27 meter persegi. Sebentar, Bang, itu melekat bersama-sama. Bayangkan satu menteri yang nggak terima orang puluhan setiap hari, ruangannya mungkin bisa 10 bahkan 15 kali lipat dari ruangan kami. Ada, sebentar, Bang, ada kamar tidur, ada WC, itu menteri, dirjen, dan direktur eselon 1 dan eselon 2. Kita harus buka-bukaan saja. Tapi yang fokus, yang fokus utama, kita fair pensiun, dong, Bang. enggak, yang fokus utama, menteri itu, kerja cuma 1 periode, tapi uang pensiun dibayar seumur hidup gitu loh. Menteri juga menikmati yang sama, bahkan jumlah lebih besar dari kami, 3 juta lebih. Bahkan presiden. Jadi semua kalianlah yang membebani rakyat APBN itu ya. Jadi, Bang, mari kita evaluasi bersama-sama gitu loh. Ini kan kalau DPR itu elected official, dia pejabat negara yang dipilih. Kemudian ya ada menteri yang nggak dipilih oleh rakyat, ditunjuk oleh presiden. Tanggapannya gimana? Ya, begini. Dia mengatakan intinya itu masih kurang, apalagi kalau sampai punya aspri seperti Hotman Paris, itu sangat kurang katanya. Agar ada yang bilang sayang. Coba. Enggak begini. Memang itu kan kalau soal gaji, soal pendapatannya itu kan di luar gaji, pastinya kan lebih. Nah, sekarang kita bilang karena ini urusannya pensiun itu kan di awalnya di kepala kita masyarakat adalah uang yang memang dipotong dari gaji dia yang at the end dibayarkan seumur hidup. Dan hanya dipotong 5 tahun. Ya, kalau ini jadi 5 tahun. Nah, kalau cuma 5 tahun kan sedikit, artinya tapi dibayarkan untuk seumur hidup. Nah, itu yang nggak betul karena itu menjadi beban kepada APBN. Memang semua tadi pejabat negara yang cuma menjabat sekian itu kan dia pejabat negara banyak juga yang PNS. Jadi dia nggak dapatnya pensiun dari mengenai usulan PNS. Agar cara skema pembayaran pensiun PNS dirubah, ada yang pay as you go atau bagaimana, itu akan dampak positif terhadap APBN. Undang-undangnya harus dirubah, tentu beban negaranya kan bertambah, karena selama ini kan uang PNS yang dipotong, untuk at the end sama BUMN juga begitu. Karena kalau pay as you go berarti langsung dibayarkan. Langsung dibayar. Itu akan bermanfaat nggak untuk tidak membebani APBN? Sekali lagi, kalau dana itu diambil dari gaji dia, hak dia yang tiap bulan, itu tidak membebani. Tetapi kalau itu di luar itu ya pasti membebani. Jadi intinya begini, bedanya kalau PNS memang gajinya dipotong selama dia bekerja mungkin 30 tahun. Ya, sama BUMN juga DPR cuma kerja 5 tahun, tapi dia berhak uang pensiun selama hidupnya, bisa 40 tahun. Kan bukan hanya DPR saja, banyak lembaga tinggi negara juga melakukan hal itu sama. tadi Pak Andre udah bilang begitu. Jadi ya kalau tidak semua. Kalau iya tentu beban APBN-nya bertambah. Pak Lusius, bagaimana apa yang harus dilakukan agar DPR yang sudah divonis korupsi tidak berhak mendapat uang pensiun? Anggota DPR tertentu, Bang. Jadi bukan anggota DPR. Ya, yang sudah divonis maksud saya. Saya kira sih pertama aturan itu ya, dan
kebetulan DPR itu punya kewenangan di bidang legislasi untuk merubah undang-undang. Saya kira kalau DPR punya keprihatinan yang sama dengan Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa dana pensiun itu membebani APBN, maka mestinya inisiatif segera muncul. Sebagai wakil rakyat, Menteri Keuangan sudah mengaku bahwa ada beban APBN yang muncul dari dana pensiun, sehingga inisiatif untuk merubah undang-undang itu segera dibuat undang-undang bahwa setiap anggota DPR yang divonis korupsi otomatis uang pensiunnya hapus gitu. Iya, bukan cuman yang sudah divonis. Fokus kita itu dana pensiun untuk anggota DPR dan juga pejabat lain yang menjabat 5 tahun atau berapa tahun gitu, lalu mendapatkan jatah pensiun itu juga dihapus gitu ya. Untuk memastikan misalnya APBN itu tidak kemudian mendapatkan beban untuk membayarkan dana pensiun itu. Saya kira itu kalau kemudian kepentingannya kita sadar dengan beban APBN yang muncul seperti pengakuan Menteri Keuangan gitu ya. Dan karena DPR ikut dalam proses pembahasan APBN, saya kira sih mestinya pertimbangan-pertimbangan soal adanya beban yang kemudian muncul dari dana pensiun ini jadi salah satu pertimbangan untuk tapi kemudian selama ini sudah revisi. Dibahas tapi tidak ada perubahan apapun. Apa sih hambatannya? Karena memang tidak ada niat dari DPR atau bagaimana? Ya manusiawi saja sebenarnya, yang menguntungkan itu pasti dianggap baiklah untuk dipertahankan ya. Jadi DPR menganggap baik untuk kantongnya, betul. Maka undang-undang itu dipertahankan sehingga dia dapat uang pensiun seumur hidup. Iya, saya kira jadi itu Anda menganggap bahwa ini tergantung moral daripada DPR, begitu? Iya, saya kira ini pembacaan terhadap kebutuhan publik, kebutuhan masyarakat gitu ya. Itu yang mungkin belum sangat apa mungkin gitu ya, mendalam gitu ya. Jadi begini, Bang, saya tanggapi sebentar, Bang. Bentar, Bro. Ya. Jadi kami terbuka sekali untuk membahas ini. Ya. Ya. Mari kita bahas. Kita berani nggak mengusulkan merubah undang-undang pokoknya DPR hanya tidak berhak uang pensiun seumur hidup? Jadi begini Bang, sebentar. Oke, silakan. Apakah itu, kenapa yang disebut oleh Bu Menteri terhadap tadi persoalan apa PNS sebagai beban? Karena itu dihitung kuantiti apa segala macam. Jumlahnya yang sangat besar. Seperti itu. Mungkin sehingga dianggap sebagai beban. Saya sendiri juga belum memandang itu sebagai beban lah, seperti itu ya. Oh, nah, ya. Itu bukan beban ya? Terhadap PNS tadi, gitu loh, ya kan harus dicari formulanya Bang, gitu loh. Nah kalau terhadap pejabat negara, ya, pejabat negara, kalau secara jumlah itu nggak banyak Bang. Kalau mau kita, makanya tadi, kenapa Menteri tidak mengkategorisasi gaji apa tadi itu sebagai beban. Kalau DPR-nya dari zaman Soeharto masih hidup sampai sekarang, ya udah ribuan dong anggota DPR uang pensiunnya dibayar. Bang, bener nggak? Jadi begini Bang, maksudnya belum lagi jandanya. Dari APBN itu 0,000 sekian persen itu dari APBN sekian Pak katakan kita hitung. Jadi kalau gini, APBN 3 triliun. Intinya 3.000 triliun. Kami di DPR itu terbuka. Berani nggak merubah undang-undang agar uang pensiun DPR dihapus? Yes or no? Kita nggak ada masalah. Berani. Kita tunggu pemerintah mengajukan itu. Kita duduk bareng-bareng. Kenapa nggak usulan dari DPR? Bang, membahas ini anggota Balex. Ya, beliau anggota Badan Legislasi, beliau tahu persis merubah undang-undang, membahas undang-undang atas dua pihak. Apalagi beban itu bukan di DPR, banyak lembaga tinggi negara lainnya gitu loh Bang. Tentu harus pemerintah yang mengkoordinir. Berani nggak gitu mengusulkan agar undang-undang kalau ditanya pensiun DPR dihapus? Jadi begini Bang, kalau ditanya berani, untuk kepentingan masyarakat banyak itu pasti semua berani lah. Semua berani. Jadi akan mengusulkan segera? Artinya begini, bukan kemudian cara berpikir kita meresponnya itu secara reaktif. Gitu loh Bang. Oh ini begini, solusinya langsung begini. Kan nggak begitu. Kalau kan jadi kita, solusinya gimana dong Pak? Ini mengelola negara. Ya. Ada pejabatnya. Kan kita harus baca landasan filosofisnya. Dasar pemikirannya, kenapa negara memberikan fasilitas tunjangan terhadap pejabatnya, kemudian kepada baik itu pegawainya yang menjalankan fungsi-fungsi administratif. Kenapa? Kan harus kita tinjau di situ. Nah kemudian kalau tadi besarannya, apakah pejabat negara itu masih layak enggak memperoleh pensiun? Ya monggo, ya ayo. Kalau memang ini dianggap membebanin, ayo kita evaluasi bareng-bareng. Kita nanti dilanjutkan sesudah istirahat berikut ini. Nah, lanjutkan nanti. Siap. Ketemu lagi Hotman Paris di Hot Room.